Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengukuran produktivitas dengan pendekatan prospek. Nama saya Maimana, NBI 14122000231. Apa itu metode prospek? Metode prospek merupakan alat ukur yang digunakan sebagai pengukuran produktivitas parsial. Model ini juga dikenal dengan roda produktivitas Haberstead yang biasanya dijadikan referensi acuan atau tolak ukur bagi para industriawan dalam usaha mengukur dan meningkatkan produktivitas di bidang industri. Untuk rumus prospek itu terdiri dari 6 aspek yang ada di perusahaan, yaitu produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Dan semuanya itu terdiri dari 2 unsur yang menjadi aspek di setiap isi dari aspek tersebut. Seperti produksi itu diambil dari pendapatan bersih dan HPP. Terus yang kedua, organisasi itu diambil dari nilai tambah dan biaya umum. Penjualan itu diambil dari laba kotor dan biaya penjualan. Yang keempat, produk itu diambil dari laba kotor dan biaya langsung. Yang kelima itu tenaga kerja diambil dari laba kotor dibagi gaji total. Yang keenam itu modal dari pendapatan bersih dibagi modal. Untuk contoh perusahaannya itu saya ambil dari perusahaan elektronik yang dimana data keuangannya itu sudah tertata rapi dan beserta klasifikasinya. Seperti produksi itu sudah ada pendapatan bersih dan HPP tersebut, dan tinggal kita masukkan rumusnya saja. Dari produksi itu diambil dari pendapatan bersih dibagi HPP, dan hasilnya itu 1,6 di periode pertama, di periode kedua 1,69, dan berlanjut sampai 13 periode. Lalu setelah dihitung rasio produktivitasnya, itu kita cari indeks produktivitas periode saat itu. Dengan rumus rasio produktivitas saat itu dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Dan akhirnya terdapat persentase yang menyatakan bahwa di dalam indeks tersebut itu ada indeks produksi yang tertinggi, terendah, dan di tengah-tengah. Untuk rumusnya itu dari rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Maksud dari rumus tersebut itu seperti di periode pertama itu kan didapat 1,6 dibagi 1,6, akhirnya indeksnya itu 100%. Lalu yang periode kedua itu diambil dari rasio produktivitas saat ini. Jadi diambil dari 1,69 dibagi rasio produktivitas dasar 1,667. Jadi ada peningkatan sebesar 2% dari periode pertama. Lalu dilanjut menghitung rasio produktivitas organisasi
sama seperti produktivitas produksi itu, kalau organisasi bedanya itu ambil dari nilai tambah dan biaya umum dibagi biaya umum. Itu sudah tertera tersebut lalu diindekskan sama seperti produktivitas produksi yang tadi. Jadi diambillah itu dari periode pertama itu dapat rasio 4. Jadi sama periode kedua itu 3,9. Nah, dari situ terjadi penurunan indeks dari awalnya yang 100 jadi 98. Jadi selisihnya dari periode pertama ke periode kedua itu turun 2%. Sama halnya seperti grafik yang tertera di sebelahnya. Itu ada penurunan. Lalu terus berlanjut ke aspek-aspek 6 itu tadi. Lalu dijadikan kesimpulan dari perhitungan 6 aspek itu tadi, dijadikan kesimpulan bahwa dibuat rata-rata. Maksud dari rata-rata tersebut itu adalah diambil dari misal produksi dari 13 periode itu ditambahkan lalu dibagi 13 periode. Misal di produksi itu totalnya 22, sekian dibagi 13 itu diambil rata-ratanya. Jadi produksi itu rata-ratanya 1,7 dari beberapa rasio itu tadi. Lalu diklasifikasikan dari beberapa rata-rata itu diambil mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Di situ diambil kesimpulan bahwa yang lebih besar itu penjualan. Lalu yang lebih kecil itu di modal. Jadi permasalahan yang ada di perusahaan ini itu di modalnya. Jadi untuk mengatasi masalah yang terjadi di perusahaan tersebut itu bisa dilakukan optimalisasi penggunaan dan perputaran modal dari persediaan hingga investasi, penguatan manajemen keuangan dan evaluasi strategi investasi, perencanaan modal yang lebih strategis agar modal menghasilkan output dan input yang sepadan. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.